Go Navy Highlight, pekan keempat Desember 2020, merangkum berita-berita kegiatan dan informasi di lingkungan TNI Angkatan Laut. Selengkapnya dalam Go Navy Highlight. Senin 21 Desember 2020, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memberikan pembekalan kepada siswa Diktukpa TNI Angkatan Laut Angkatan 50 tahun 2020 melalui video conference. Bertempat di Gedung Geraha Samudra Kodiklatal Bumi Moro, Surabaya. Turut hadir di acara pembekalan tersebut Komandan Kodiklatal Laksamana Muda TNI Nur Hidayat, sejumlah pejabat utama Kodiklatal, serta 331 siswa Diktukpa dari berbagai korps Angkatan Laut. Berita selanjutnya, Senin 21 Desember 2020, Dinas Penerangan Angkatan Laut atau Dispenal mendapatkan apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melayani tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dispenal menjadi salah satu dari 5 Satker TNI Angkatan Laut yang mendapatkan award ini, di antaranya Akademi Angkatan Laut, Ladogi, Seskwal, dan Rumkit Marinir Cilandak. Ini menjadi bukti terrealisasinya program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dalam mendukung penguatan reformasi birokrasi. Masih di hari yang sama, satu lagi kabar membanggakan dari TNI Angkatan Laut. Perwira TNI Angkatan Laut kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional, khususnya dalam bidang pendidikan. Mayor Laut Abdul Ghafur, alumni AAL Angkatan 52 tahun 2006, berhasil meraih Outstanding Thesis Award atau tesis terbaik dengan IPK 3,92 dari Naval Postgraduate School, Monterey, California, Amerika Serikat. Naval Postgraduate School adalah universitas pasca sarjana berkelas dunia yang menawarkan gelar master dan doktoral di lebih dari 70 bidang studi untuk angkatan bersenjata, warga sipil, Departemen Pertahanan Amerika Serikat, serta mitra internasional. Selasa 22 Desember 2020 menjadi hari bersejarah bagi 331 perwira lulusan Diktukpa Angkatan ke-50 tahun 2020. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memimpin upacara Prasetya Perwira atau Praspa yang digelar secara virtual di Plaza Gedung RE Marta Dinata, Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Sebanyak 8 orang perwira perwakilan lulusan Diktukpa dilantik dan diambil sumpahnya secara langsung oleh Kasal. Sementara 323 orang lainnya melaksanakan upacara Praspa di Kodiklatal, Surabaya. Turut hadir dalam upacara tersebut Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, sejumlah pejabat utama Mabesal, Pangkotama TNI Angkatan Laut Wilayah Jakarta, serta Komandan Kodiklatal. Dari Jakarta kita beranjak ke Lampung Selatan. Selasa 22 Desember 2020, tali kasih kembali diulurkan TNI Angkatan Laut kepada masyarakat, khususnya warga Desa Kunjir, Rajabasa, Lampung Selatan. Kepala Dinas Pembinaan Potensi Maritim, Brigjen TNI Marinir Nuri Andrianis Jatmika, memimpin langsung penyerahan 7 unit perahu dan 1 unit bagan congkreng penangkap ikan. Tali kasih ini merupakan wujud kepedulian TNI Angkatan Laut dalam hal ini Dispotmar bersinergi dengan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar dalam mendukung dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar, serta sesuai kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono bahwa keberadaan TNI Angkatan Laut dimanapun selalu memiliki nilai manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Masih di hari yang sama, namun tempat yang berbeda, aksi peduli juga dilaksanakan prajurit TNI Angkatan Laut Lantamal 7 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Komandan Lantamal 7 Kupang Laksamana Pertama TNI Kompiang Aribawa memimpin kegiatan penanaman perdana pakan ternak rumput odot dan lamtoro teramba bersama Bank Indonesia Perwakilan NTT, kelompok ternak Fajar Raknamo, serta generasi muda FKPPI di Desa Rakmono Kupang, NTT. Turut hadir dalam kegiatan ini beberapa pejabat Lantamal 7, pejabat wilayah sekitar, dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung dan meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di bidang peternakan sapi.
Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, kita bergeser ke Sorong, Papua Barat. TNI Angkatan Laut Lantamal 14 bersama unsur kemaritiman menggelar patroli di sekitar Laut Sorong, Papua Barat dengan menggunakan beberapa Sea Rider dan satu kalwayak. Patroli dilaksanakan guna memastikan kelancaran dan keamanan lalu lintas laut menjelang Natal dan Tahun Baru. Komandan Lantamal 14 Brigjen TNI Marinir Marcos mengatakan kegiatan patroli ini adalah salah satu dari program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, yaitu peningkatan kemampuan serta kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut dalam menghadapi ancaman bersifat non-konvensional. Masih di hari yang sama, Selasa 22 Desember 2020, namun di perairan yang berbeda, TNI Angkatan Laut menggelar patroli terkoordinasi atau PATKOR bersinergi dengan Tentara Laut di Raja Malaysia dalam kegiatan PATKOR 150-20 di perairan Selat Malaka. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya. TNI Angkatan Laut mengerahkan KRI Siada 862, sementara Tentara Laut di Raja Malaysia menugaskan kapal KD Jerai 12. Pangkuarmada 1 Laksamana Muda TNI Abdul Rasid mengatakan, kegiatan PATKOR ini merupakan implementasi dari kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono guna menciptakan situasi yang kondusif dan stabilitas di wilayah perbatasan melalui diplomasi Angkatan Laut. Selasa 22 Desember 2020, dalam rangka merealisasikan program ketahanan pangan, Pangkuarmada 2 Laksamana Muda TNI ING Sudiartawan melaksanakan penebaran benih udang faname sebanyak 130.000 ekor, serta 25.000 ekor benih ikan bandeng di lahan tambak seluas 3.500 meter persegi milik Kuarmada 2 Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan ini sesuai arahan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono untuk setiap angkatan hingga satuan terkecil agar membuat program ketahanan pangan untuk mengantisipasi krisis bahan pangan di saat pandemi COVID-19 hingga masa yang akan datang. Turut hadir dalam acara ini Laksamana Pertama TNI Muhammad Zainal beserta beberapa pejabat setempat. Selasa 22 Desember 2020, program studi strategi operasi laut pada program Magister Politeknik Angkatan Laut Seskual mendapatkan akreditasi peringkat A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN-PT dengan nilai 361. Berdasarkan asesmen lapangan atau visitasi asesor BAN-PT, Prodi Strategi Operasi Laut masuk ke dalam kategori unggul sesuai Permendikti nomor 32 tahun 2016 dan berlaku hingga 15 Desember 2025. Pencapaian ini menjadi wujud realisasinya program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dalam penyediaan sistem pendidikan yang unggul guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Rabu 23 Desember 2020, Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin melaksanakan tradisi penyempatan brevet penerbang TNI Angkatan Laut kepada 13 perwira lulusan Dikpabang Angkatan ke-24 di Apron Tower Larudal, Juanda, Jawa Timur. Rangkaian acara tersebut diantaranya Passing in Parade dan Flypass, pengalungan medali kelulusan perwira penerbang, serta penyiraman air bunga kepada lulusan perwira penerbang. Pada Rabu 23 Desember 2020, Dinas Pembinaan Mental Angkatan Laut atau Disbintalal menggelar dialog virtual dalam rangka menyambut peringatan Natal 2020 di Gedung Disbintalal, Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Kadis Bintal Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Ian Heriawan memimpin dialog virtual yang diikuti oleh umat Kristiani di jajaran Kota TNI Angkatan Laut dari Sabang sampai Merauke, dengan narasumber Pendeta Jack Livin Fris Manuputi yang merupakan Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, serta Wakil Uskup TNI Romo Yosef Bintoro. Rabu 23 Desember 2020, Pasukan Marinir 2 atau Pasmar 2 Korps Marinir melanjutkan pembangunan rumah RTG atau Rumah Tahan Gempa untuk 2 kecamatan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan Satgas Percepatan Pembangunan Hunian Tetap Lombok Tahap 2 dipimpin oleh Mayor Marinir Nofri G. Kalo dan didukung oleh 300 orang personil yang terbagi menjadi 3 SSK atau Satuan Setingkat Kompi, 1 SSK di Kecamatan Tanjung dan 2 SSK di Kecamatan Gangga.
Prajurit Pasmar II dan masyarakat setempat bahu-membahu membangun hunian yang layak huni dan tahan gempa sebagai wujud kepedulian dan sumbangsi TNI Angkatan Laut kepada masyarakat sesuai kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono untuk selalu menjaga kepercayaan rakyat melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi institusi, masyarakat, serta bangsa dan negara. Kamis 24 Desember 2020, anggota Posal Muntok beserta KSOP dan Patkamla Menumbing tergabung dalam Satgas Angkutan Laut Pelabuhan Tanjung Kalian di Muntok, Bangka Belitung mengamankan satu orang pelaku yang membawa narkotika jenis sabu sebanyak 2 kg. Pelaku merupakan warga Pangkal Pinang yang sedang melakukan perjalanan menuju Pelabuhan Tanjung Kalian dalam rangka misi pengiriman narkotika jenis sabu menggunakan kapal KMP Menumbing. Setelah mendapatkan info dari BNNP Bangka, dilaksanakan penggeledahan dan terbukti pelaku membawa narkotika tersebut. Kemudian pelaku digiring ke Pom Lanal Babel untuk proses lebih lanjut. Jumat 25 Desember 2020, aksi cepat tanggap kembali dilaksanakan TNI Angkatan Laut. Dalam hal ini Lantamal 1 Belawan, Patkamla Teluk Nimbung melakukan SAR terhadap KM Aina Jaya yang mengalami kebocoran di perairan Belawan. KM Aina Jaya sedianya berlayar menuju daerah sawit seberang untuk memuat hasil perkebunan sawit. Namun di buoy 9 menabrak beting atau kedangkalan sehingga akhirnya kapal tersebut kandas. 1 orang nakoda dan 3 orang anak buah kapal dipastikan selamat dan berhasil dievakuasi ke Patkamla Teluk Nimbung untuk diberikan pertolongan pertama dan menunggu pihak keluarga. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas dari Lantamal Belawan saat ini. Kita udah terima kasih banyak telah membantu kita dari keluarga-keluarga saya yang telah kena musibah di tengah laut.